Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Nisaf Dan saya Sidik di acara Suara Kebaikan yang akan terus menyuarakan suara-suara kebaikan yang ada di sekitar kita. Jangan lupa moto kita apa? It's great to be great, but greater to be human. Wah, luar biasa. Kita agak deg-degan untuk episode kali ini ya. Soalnya saat ini bintangnya agak-agak spesial banget Agak spesial. Kita mau ngungkap sisi lain di balik salah seorang public figure tentunya di Indonesia yang udah terlanjur terkenal. Terkenal lah. Iya kan? Ya, Sepak terjangnya di dunia hiburan nih banyak banget nih. Betul. Jadi rumor-rumor yang ada di dunia ini juga mau kita kupas tuntas di sini. Jadi ada beberapa hal yang ternyata tuh baru dimunculkan pada saat ini. Betul. Ya. Nah, kesempatan kita ngobrol pada kesempatan kali ini juga akan menjadi apa ya? Obrolan yang akan menimbulkan inspirasi apa nih yang bakal kita dapatkan. Betul. Langsung saja kita sambut siapa bintang tamu kita siapa lagi kalau bukan? Terima kasih Kak sudah. Iya. Kalian apa kabar? Baik. Alhamdulillah ini baru hari pertama aku setelah habis dioperasi. Serius? Hari pertama khusus untuk podcast di sini. Sama make up guys setelah 2 minggu. Sebelumnya nggak bisa make up ya? Kemarin kan masih bengkak terus berbuka jahitan. Jadi hari ini hari pertama aku make up gitu loh. Kira-kira bagaimana wajah saya dengan wajah yang baru? Selalu luar biasa. Bentar banget. Teman-teman mungkin ngeliatnya di kamera kayak wah masih ada bengkak, tapi kita kalau ngeliat aslinya itu bagus banget sih. Oh gitu ya. Bagus banget sih. Walaupun emang benar sih masih agak bengkak karena masih baru. Mungkin di minggu depan tuh benar-benar udah mulai kempes, jadi udah mulai tampil kembali. Betul. Karena kan kita tahu postur muka Kak Barbie sebelum ini lebih bagus sih. Tembem kan kalau kemarin ya, karena sekarang hidungnya naik jadi lebih tinggi. Kemarin tuh tembem kayak kue apem. Sekarang kayak pizza agak-agak gitu runci. Karena lagi habis putus cinta, jadi sekalian sakit aja. Oh luar biasa balas dendamnya ya. Balas dendamnya ya kan daripada jadi cantik ya. Daripada ngerumpiin orang, ya kan daripada judi online pinjol, ya kan. Daripada pinjol benjol, mendingan memperbaiki diri benjol beneran, tapi untuk kecantikan. Oh Kak Barbie gitu ya? Iya, kalau aku sekali kesel langsung oke. Itu tuh seperti itu ya Kak. Kita kalau misalnya disakiti hatinya tuh kita akan buat cantik. Biar apa sih? Nyesel kan lo putusin gue gitu. Biar nanti kan dia ya buktinya sekarang ada mantan yang tiba-tiba nelfon. Ada. Ada. Sekian kalinya. Nanti ngerampok lagi ya. Mantan yang mana Kak? Saya ngerampok juga. Balik lagi. Luar biasa. Iya. Seneng banget udah diundang ke sini ya. Keren deh ini podcastnya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Kak Barbie di awal karirnya. Kita boleh tahu nggak sih sepak terjang Kak Barbie? Mungkin teman-teman di luar sana tuh yang mungkin nggak terlalu berfokus di dunia entertain. Ini nih, pengen tahu nih. Awal Kak Barbie terjun di dunia entertain tuh seperti apa sih? Oke, awalnya tuh dulu mamaku tuh punya production house di tahun 1998. Terus dia dulu punya production house, terus suka banyak datengin ngikutin event-event. Dulu kan zaman dulu fashion show ya kan di hotel-hotel. Oh luar biasa. Terus aku sempat ikut fashion show walaupun aku gendut gitu kan. Oh dulu gendut ya? Dulu gendut banget kan gitu. Tapi ya namanya jurinya mamanya sendiri ya tetap dimenangin dia kan. Nepotisme sejak dulu ya. Sampai akhirnya aku punya teman dia cover girl. Terus waktu itu menang majalah Aneka. Terus aku ikut nemenin dia ke salah satu PH Multivision Plus. Terus aku tahun 99 ikut casting. Tahun 2000 baru dipanggil 1 tahun setelahnya. Oh 2 tahun gitu. Jadi menunggu 1 tahun karena yang namanya zaman dulu itu untuk kita jadi artis itu kan nggak ada teknologi seperti sekarang ya. Gak mudah ya. Gak mudah. Jadi kita harus datang ke PH, kasih foto, ya kan casting dulu. Itu pun nggak dipanggil gitu loh. Setelah 1 tahun tiba-tiba ditelepon. Disuruh datang lagi untuk di casting ulang. Nah ternyata pas di casting itu dapatlah aku peran sebagai pembantu di Bidadari di tahun 2000. Mulai dari situ ikut-ikutan gitu kan, nggak nyangka ternyata sampai dengan 5 tahun. Akhirnya sinetronnya panjang dan ratingnya nomor 1 di RCTI. Oh itu jadi pas awal casting langsung itu sinetron yang pas awal fenomenal casting itu. sebetulnya sebelum Bidadari ada lagi dulu sama Krisdayanti juga Doaku dan Harapanku. Oh sempat
sempat main juga di situ. Sempat main juga. Terus ada juga Jin dan Jun juga sempat ada. Main di Jin dan Jun. Iya. Jadi botol, jadi apa kan? Saya jadi Jin ya. Jadi Jin Ifrit ya kan. Terbang tapi nggak pakai karpet. Pakainya keset. Tapi penasaran deh, kakak tuh emang dari awal pengen jadi artis atau emang kayak? Sebenarnya aku cita-citanya pengennya jadi model kayak di fashion TV gitu loh, fashion. Oh gitu. Jadi kan aku dari kecil suka nonton FTV atau fashion TV gitu. itu yang model-model luar negeri kan cewek seksi-seksi tapi tinggi-tinggi, aku bonsai jadinya kurang. Betul. Jadi aku jadi model diri sendiri, nggak jadi model internasional. Jadi model Yasin mau kan? mau model pakai bendera kuning kan. Aduh, kasihan ya kan. Luar biasa. Enggak bendera putih. Oh jadi awalnya dari sinetron. Awalnya dari sinetron. Tapi tawaran untuk kayak catwalk gitu-gitu ada lah pasti ya. Waktu dulu kan gini, karena aku dulu akhirnya di tahun 2000 tuh umur aku baru 17 tahun kan. Oh, iya. Karena aku dulu gendut banget, akhirnya udah nggak ada lagi tawaran untuk catwalk. Tapi di tahun 2004 ke 2005 kan aku udah mulai ngempesin badan karena kan ternyata di lokasi syuting tuh benar-benar beda ya. Sangat dibutuhkan ya. Kalau kita misalnya gendut tuh benar-benar dipojokin, didiskriminasikan gitu loh. Contohnya, misalnya dulu artis-artis yang ngetop ruangannya di sini, terus dapat uang transport zaman dulu 100.000. Kalau aku uang transportnya 10.000. Serius? Iya. Terus makan juga nasi bok. Kalau yang lain boleh pesan pizza, boleh pesan hoka-hoka bentol gitu. Bentol. Gak boleh sebut merek ya. Kok belum masuk nih? Rugi. Ayo sebutin mereka Cipin. Terus gitu. Jadi benar-benar di situ akhirnya aku mulai ngerasa kayak dendam pribadi. Ntar lo lihat ya kalau niat ngerubah dari situ karena ada perbedaan. Dari tahun 2003 itu udah kayaknya udah nggak enak banget. Maksudnya make up juga ya kan, yang lain pada pakai mereknya Chanel, aku cendol gitu kan. Dari aku dulu. harus Fanbo gitu, yang murah-murah. Jadi emang nggak enak banget lah kalau kita gemuk itu gitu kan. Terus juga ngelihat teman-teman yang lain, mereka kan badannya bagus, muka sih nggak bagus, badan bagus, tapi katanya jadi cantik iya. Aku mikir kan muka gue juga nggak jelek banget, tapi badan gue yang jelek. Jadi gimana caranya? Aku juga harus bisa mengalahkan dia. Nah, awalnya sampai kepikiran mau ngerubah, sampai kayak diet ketat atau misalnya kayak konsultasi ke dokter gizi sampai badan yang bisa proporsional bagus kayak gini, itu gara-gara perbedaan itu atau dengar-dengar sih katanya kakak tuh kalau misalnya sakit hati langsung merubah bentuk. Iya, langsung berubah jadi itu ya, jadi tabung gas. Jadi gara-gara apa nih awal berubahnya? Apa gara-gara sakit hati kah atau gara-gara itu? 2006 itu kan aku nikah. Setelah nikah kan pacarnya udah 5 tahun, terus 2010 awal aku divorce gitu kan. Jadi dari awal divorce itu aku ngerasa kayak ya udahlah kan udah punya anak gitu, aku harus bisa kurus gitu kan, karena dulu kan mantan suamiku selalu banggain, kamu tuh gemuk banget, aku tuh dulu cewekku badannya kurus-kurus. Jadi kalau dibanding-bandingin, kalau jalan ke mall aku nggak pernah dipegang sama dia, nggak pernah digandeng karena dia malu katanya. Terus kalau makan aku banyak banget, nasinya aja tuh bisa 2 piring. Dulu kalau cewek yang lain kan makan aja nasi aja cuma 1/4. Kalau aku 2 sendok semen. Ya, 1/4 ember. Jadi kan banyak banget kan. Jadi akhirnya aku terngiang-ngiang terus kan. Kalau kayak gitu masa sih gue nggak bisa gitu. Terus ya sudah, akhirnya setelah divorce 2010 itu mulailah aku udah mulai ke luar negeri, udah mulai ikut partai. Sebenarnya ikut partai dari 2006 juga udah sempet, tapi kan karena baru married sempet nggak terlalu fokus. Terus 2010 itu jalan ke luar negeri, ke Amrik, sempat bisnis solar segala macem, sempat kerja di Pertamina, terus sempat masukin jet ski juga ke Indonesia. Luar biasa. Karena waktu itu aku sempat kerja di Pertamina ngurusin solar. Ya sudah, dari situ udah mulai punya duit kan. Udah mikirnya gue harus jadi businesswoman gitu kan, sambil kuliah hukum juga pada saat itu. Ya sudah, dari situ akhirnya tadinya udah nggak mau jadi artis lagi. Udah nggak mau jadi pengusaha aja. Jadi pengusaha aja. Terus aku sempat punya diskotik di Bali. Dulu yang main DJ dari dunia. Serius? Tahun 2013 sampai 2015. Tapi akhirnya
drop juga karena dulu kan Baim Wong, aku sempat dulu buka diskotik tuh zamannya artis-artis buka diskotik di Bali. Ya ternyata kan nggak semudah itu, Bo. Bukanya gampang, manajemennya nggak gampang. Dan di Bali juga kan dulu di Peti Tengah itu kan klubnya itu kan Potato Head itu kan juga daerah elit ya. Jadi memang kita nggak bisa kayak Legian. Kalau Legian itu kan contoh bir aja cuma 50.000, 30.000. Zaman dulu aja aku udah jual 100.000. Oh gitu. Karena Peti Tengah. Karena Peti Tengah dan yang main DJ dunia ibaratnya ternyata ada high season, ada low season. Nah itu yang aku dulu jujur aja nggak kepikiran. Contoh kayak di Bali, Januari, Februari, Maret, April tuh sepi banget. Dari Mei ke atas baru rame sampai Juli. Oh gitu. Juli nanti Agustus, September, Oktober sepi lagi. Ntar November, Desember baru rame. Nah itu yang nggak kepikirkan. Akhirnya 2 tahun jeblok di situ, bangkrut lagi. Oh gitu luar kan. biasa. Nah boleh tahu nggak sih dari kalau misalnya kita ngomongin berat badan dari berapa ke berapa dulu? Kalau dulu itu dari 105. Wow, aku dendam serius? kesumatnya, iya. Pernah 105? 105, pinggangku tuh 45. Tadinya? Cowok aja 38 udah gede banget, Bu. Cewek apalagi 45. Di celana susah 4XXXL, Bu, susah banget. Jadi modelnya tuh yang kayak Korea-Korea gitu. Oh iya, yang lurus yang gitu ya. lurus, yang kendor-kendor gitu. Dari 105 turun ke berapa? Sampai 45, 60 kilo. Luar biasa loh itu loh, nggak gampang. Dari itu udah ngabisin duitnya miliaran sih untuk kurus kayak Apa gitu. namanya? Aku dulu ngejimnya parah kan, ngejimnya aku 6 jam. Per hari? Setiap hari selama setahun. Nggak makan nasi sama sekali. Terus kan aku perawatannya emang gila sih. Ya dari suntik kurus, aku puntur, terus di wrapping. Karena kan memang ngancurin lemak itu nggak gampang. Dan yang namanya ngurusin badan itu mahal kan. Dari obat dietnya, dari kita olahraga aja, suplemen nge-gymnya aja sebulan udah berapa juta. Betul. Ya kan, terus belum yang asupan yang diminumnya. Terus kan aku juga, makanya aku di 2018 itu sampai jadi trendsetter body. Mungkin kalau lihat di YouTube itu sampai masuk hitam putih. Karena jauh banget itu ya turunnya. Badanku sampai extra S, sampai sekecil kamu. Oh, extra berat S. aku 45. Bayangin dari 2 kalinya kamu sampai segini. Oh luar biasa sih itu. Itu pinggang aku sampai 24, Bo. Apa sih yang bikin kakak konsisten tuh selain kayak omongan orang gitu? Karena kan dulu aku banyak disakitin orang ya. Terus dulu zamannya aku sama Gali juga sempat berantem juga sama salah satu artis. Terus aku dihina-hina lah. Katanya aku kayak tante-tante lah apa. Oh gitu. Terus dibikin sayembara cantikan mana. Jadi aku kayak ngerasa apa sih gitu, kok cewek-cewek ini aneh-aneh ya, kenapa harus mainnya tuh fisik melulu gitu. Karena mungkin dia merasa fisiknya udah perfect, jadi kayak sombong, angku gitu. Jadi aku ngerasa gue juga bisa ngalahin lo. Nah dari situ aku terpicu untuk gue harus punya perubahan. Dan memang pada saat itu woi gila sih, maksudnya pecah banget. Makanya di 2018, 2019, 2020 tuh 3 tahun itu full benar-benar tuh yang namanya Barbie tuh dahsyat banget sih. Lagi kenceng-kenceng. Itu berapa tahun tuh proses dietnya kalau boleh tahu? Itu 3 tahun turunnya 60 kilo. Gila. 3 tahun loh, lama banget. Tahun ya. Gitu. Sampai aku di kapal pesiar aja tuh aku tetap masih nge-gym everyday, nggak pernah. Di luar negeri aku tuh nomor 1 pasti olahraga dulu. Yang ada gymnya. Cari hotelnya. Gitu itu karena kalau nggak olahraga badanku kayaknya sakit-sakit gitu sampai segitunya. Sampai jadi edik. Nah, balik lagi sekarang kan Kak Barbie posisinya sebagai public figure ya. Public figure pasti ada aja kan yang hate-nya, bahkan dari dulu kan. Iya benar. Kak Barbie udah nerima banyak macam hate gitu dari dulu. Perasaan Kak Barbie gimana sih? Ya sebenarnya gini, biasa kan orang pro dan kontra itu biasa. Yang penting kalau aku kan orangnya nggak pernah mau ambil pusing ya kan, dibully ya kan. Cuman mungkin kalau di tahun ini sempat ada kejadian yang mungkin bikin aku kena mental ya kan. Tapi kalau dulu tuh benar-benar aku tuh masuk kanan keluar kiri gitu. Karena kalau netizen yang ngebully aku nggak peduli. Tapi kalau kayak teman-teman sendiri yang ngejahatin aku, nah itu yang bikin aku shock gitu. Dan akhirnya untuk saat ini juga aku lebih berhati-hati lagi untuk berteman gitu kan. Karena ternyata kan yang ngejahatin kita bukan orang yang jauh, ternyata orang dekat sendiri gitu. Jadi mungkin pelajaran untuk tahun ini aku harus selektif lagi untuk memilih teman. Gak boleh baik, ya maksudnya mungkin baik standar aja, gak boleh terlalu in-deep, gak boleh terlalu dalam gitu loh. Malah tahu ini kekurangan malah dijadiin senjata. Repot ya. Betul. Wah luar biasa. Nah kalau ini suka baca-bacain komen gitu gak sih, head comment misalnya di sosial medianya? Kalau sekarang sih udah agak susah, udah agak jarang. Sibuk ya? Udah, iya karena
dulu kan aku ada asisten gitu kan, terus maksudnya masih ada yang bantu-bantuin. Kalau sekarang kan aku lagi banyak menyendiri nih, lebih kayak sekarang aku lagi introspeksi diri nih, kok gue sampai diginiin orang, ada salah di mana ya? Betul, Oh betul. ternyata aku harus begini-begini. Nah jalan-jalan itu kan ibaratnya harus kita dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita cerita sama temen juga bukannya ditambah kasih tahu malah tambah dijorokin ibarat Dijorokin, kata, diceritain ke teman yang lain. gitu Kan kan. tambah repot ya. Benar, jadi benar. Jadi ya udahlah sekarang aku lebih kayak ya udah aku harus percaya diriku sendiri. Gitu. Aku harus meminimize, mendingan punya teman 10 tapi yang qualified daripada aku punya teman 100 tapi ngancurin gitu. Betul. Kalau misalnya dari sekian banyak komen nih, kira-kira Kak Bebri tahu nggak alasannya tuh mereka suka ada yang pasti kan ada yang suka, ada yang benci ya. Kalau yang suka pasti karena karya-karyanya Kak Bebri yang luar biasa. Ada nyanyi juga ya katanya ya. Nyanyi juga kemarin baru bikin lagu ya kan judulnya itu Mau Gua Buang. Itu enak sih. Duet bareng sama Irma itu juga ide kita berdua sebenarnya, produserin kita berdua juga. Karena kita pengen aja gimana sih kalau aku barengan sama dia gitu kan untuk nyanyi. Karena kan kalau dulu Irma nggak terlalu banyak di acara komedi, dengan adanya aku akhirnya ikut ke Dompleng Irma. Nah, kalau sekarang mungkin di tahun ini aku lebih banyak ke pengacaranya, orang lupa kalau Barbie bisa nyanyi. Nah akhirnya dengan aku duet sama Irma, oh baru ingat lagi, oh ternyata Barbie bisa nyanyi juga. Jadi kita saling menginspirasi. Boleh yang mau gue buang cowok gue yang sekarang, luar biasa. Ngapain dipegang kalau enggak kasih uang. Benar. Biar punya tampang buat gue itu kurang. Asik. Jadi seenaknya kagak pernah kasih uang. Luar biasa. Ini kan pengalaman banget ya. Selain donatur nggak boleh ngatur. Nggak boleh ngatur walaupun salah kata-katanya. Saya suka lupa itu pasti. Suka namanya sibuk banget. Nah, jadi dari sekian banyak karya Kak Barbie pasti orang-orang udah terbagi dua nih. Ada beberapa yang pasti sangat support oleh karya-karyanya Kak Barbie. Suka dengan actingnya, dengan juga humble-nya. Kak Barbie ini terkenal artis yang paling humble nih kayaknya. Nah, ada gak sih kira-kira orang yang mencap negatif tuh gara-gara apa tuh? Oh banyak biasanya banget yang sirik sama aku tuh banyak gara-gara banget. Apa biasanya? Yang netizen ya, kalau teman mah mungkin hal-hal personal ngerasa saingan lah udah biasa. Iya betul. Kalau netizen itu misalnya yang julid sama aku gitu. Itu gara-gara apa mereka? Iya mungkin satu kan mereka belum pernah tahu aku. Belum tahu yang sebenarnya ya. Kedua kan mereka hanya melihat dari luarnya aja. Jadi nggak tahu karakternya, jadi ngelihat ini di luar mereka asal ambil pukul rata aja ya kan. Ini paling orangnya songong atau orangnya show off atau orangnya ngomong doang. Apalagi kan aku terkenal dikatain halu dulu ya kan, padahal yang aku bikin itu nggak ada yang halu sebenarnya, real kenyataan. Tapi kan dulu aku sempat bersih terus sama artis yang memang dia nggak mau kalah saing. Karena pada saat itu kan untuk perawatan aku tuh benar-benar menghabiskan duitnya tuh miliaran itu emang untuk merubah diri dari kulkas 5 pintu jadi kulkas hotel itu jadi kan kulkas hotel repot itu kan susah banget kan. Aduh kalau nggak punya apalagi jadi gitar biola ya lebih susah lagi tuh. Seperti saya kan sekarang kayak bass betot ya kan. Pinggangnya udah twing udah kayak Betty Boy gitu. Tapi ada nggak sih yang kayak keinget banget gitu, mereka tuh sering ngomong apa sih? Halu. Sering ngomongnya apa? Sombong. Aku dibilang bukan advokat, ya kan? Dibilang ijazahnya palsu, terus aku dikata-katain berliannya palsu, gitu. Hal-hal yang sebenarnya mereka bicara asal aja, gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya karakter atau misalnya sosok yang pengen dikenal oleh Kak Barbie sendiri tuh, orang-orang tuh pengen kenal Kak Barbie itu sebagai apa sih? Kalau yang sebenarnya sih aku seneng kalau misalnya mereka tahu aku misalnya sebagai public figure lah gitu. Aku tuh senengnya tuh gini, pokoknya aku cita-citanya aku makin tua itu pengennya makin sukses, makin dihargain orang dan makin mahal, bukan malah makin murah. Karena kan kalau artis di Indonesia banyak makin tua mereka bayarannya makin murah, karena mereka juga kualitasnya menurun. Makanya kenapa aku gas terus tuh yang namanya perawatan, ya kan? Biar apa? Biar untuk satu menginspirasi orang, kedua juga ya mumpung masih ada rezeki ya ngapain lagi kita kan, daripada duitnya misalnya beli narkoba atau buat pinjol
jebol gitu kan. Mendingan ngerawat diri sendiri gitu kan. Betul. Jadi kita bisa menginspirasi orang gitu kan. Terus yang ketiga ya memang yang namanya public figure itu harus berbeda. Karena kadang-kadang kita lihat public figure di TV cantik banget, begitu lihat aslinya kaget. Busuk. Iya, banyak Ada banget ya? yang banyak itu hampir 70% rata-rata. gitu? Iya, artis gila di TV cakep banget ya. Begitu lihat aslinya, Ternyata pada mendok iya, doang. ternyata pada standar kayak malah mungkin kok kayak SPG aslinya gitu, biasa banget misalnya gitu. Ibarat Ditepok kata pipinya, bedaknya ngebul. ternyata satu Tebel banget. semua di bawah satu sendok semen itu bedak apa asap knalpot ya lumer di muka Banyak ya? banyak. Nah kalau aku justru kebalikannya, alhamdulillah sih ya, maksudnya di TV mungkin aku biasa aja, tapi lihat aslinya, Kak Barbie misalnya, kok ternyata lebih bagusan Iya, aslinya Oh gitu, banyak yang komen gitu ya? Banyak yang komen. Justru kalau di kamera aku malah dikata-katain, dibilang mukanya kayak nenek lampir lah, nenek sihir lah, gitu kan. Tapi aku nggak ambil pusing. Aku ngerasa ya udah suka-suka lu lah mau ngomongin apa, yang penting Bodo amat. dunia nyatanya muka gue nggak kayak gitu. Betul. Tapi memang segitu apa ya? Bersaingnya nggak sih dunia entertain itu, artis-artis tuh kayak buat mendapatkan peran atau attention. Kelihatan banget sih kayak di tahun ini juga aku ngerasa kayak kok dia yang tadinya ikut-ikutan gue sekarang jadi dia yang huru-hara sendiri, dia ada ya. naik sendiri. Tadinya numpang tenar. Tadinya kan numpang tenar, sosok deket-deket aku baik-baikin misalnya gitu, dan aku udah ajak-ajak dia yang lagi naik, kok dia nggak ngajak aku kalau acara-acara. Ada banyak yang kayak gitu. Aku cuma narain aja, oke, baiklah gitu. Cuman sementara aku kan orangnya kalau misalnya ada acara suka ngajak-ngajak gitu. Iya, lu besok acara si ini ya, lu datang nggak? Aku suka nanya kayak gitu. gitu. Tapi kok kalau dia kok diem aja ya. Ada yang kayak gitu. Cuman aku tetap berpikir ya sudah, yang penting udah cukup tahu. Toh juga roda berputar, biarin aja dipur dulu lah. Toh juga nggak mungkin aku di atas selama bertahun-tahun kan, pasti turun dulu, ntar ada saatnya naik lagi. Roda itu berputar ya kan. Kalau rodanya di situ-situ aja berarti rusak rodanya. Iya, rodanya macet ya. Nggak ada itu olinya. Olinya habis ya. Mungkin pakai air keras kali, makanya macet itu kagak jalan. Luar biasa. Kak Barbie ini positif banget ya auranya. Positif auranya. Jadi orang pasti demen ya kalau deket Kak Barbie itu ya. Langsung tuh kayak lucu gitu. Lucu ya, betul. Makanya nggak cepet tua ya kan. Oh yang lain kan umurnya 42, mukanya udah kayak 53. Kayak penjajahan company ya kan. Aku udah 42. Kelihatan nggak aku kayak berapa, 25 apa 32? Kayak 24 setengah loh. 24 ya. Emang telur kali ya, ada seperempatnya. Seperempat kilo ya. Seperempat kilo. Nah, sekarang kan Kak Barbie udah terlanjur terkenal. Banyak sekali pandangan-pandangan orang. Nah, tapi yang paling Kak Barbie suka selain menjadi public figure itu, ada nggak hal-hal lain yang mau dicapai? Main sinetron udah, nyanyi udah, nge-DJ udah. Tapi yang paling Kak Barbie suka dan kayaknya sampai tua, profesi ini nih yang pengen gua pegang gitu, ada gak sih? Iya, untuk komedian sih, jujur aja aku suka banget ya namanya kalau aku jadi komedian. Karena apa? Satu, udah kita ngelucu dibayar, tuh enak banget. Enak banget ya. Bacot-bacot gitu. Bacot dibayar, iya. Enak banget, itu paling aku suka. Betul. Daripada misalnya jadi pengacara, ya pengacara suka tapi kan capek. Betul. Satu capek, memeras otak. Kedua kita ngomong gak boleh salah. Ketiga juga kita harus jaga image. Kalau komedian ngomong tambah salah tambah lucu ya. Lucu, ya kan, malah makin mahal bayarannya. Kalau dulu tuh image komedian tuh mukanya harus kurang enak dilihat dulu. Iya. Tapi sekarang kalau misalnya komedian-komedian cantik nih yang turun kayak nambah nilai plus deh. Betul. Cuman sayangnya kan sekarang memang untuk stasiun TV udah gak kayak dulu ya. Betul. Program acara stasiun TV tuh dulu misalnya kita tahu TVA. Acara contoh misalnya dulu RCTI, acaranya banyak banget ya kan. Terus misalnya Global TV atau Trans ya. Kalau sekarang kan TV juga sekarang udah susah. Betul. Acara programnya satu TV mungkin cuma 2 apa 3. Ngomong juga dibatasi ya. Orang pada lari ke YouTube. Ke YouTube semua. Kak Barbie bikin YouTube sendiri gak sih channel? Aku punya Barbie Kumalasari official channel. Itu udah 60.000 lebih subscribernya. Jadi nanti jangan lupa Barbie Kumalasari official channel. Karena dulu di Indonesia tahun 2016 itu hanya ada 5 artis yang dikontrak sama PH Indigo. Aku, Ariel Peter Pan, terus Anang Ashanti, terus Raffi Ahmad, sama satu lagi Sule. Itu dikontrak spesial eksklusif. Khusus
untuk dibikinin channel YouTube gitu. Jadi dulu orang belum punya channel YouTube, aku udah duluan. Oh gitu. Gitu. Nah aku penasaran, biasanya kan seleb-seleb tuh ada ciri khasnya ya dari segi perkontenan mereka. Nah kalau Kak Barbie tuh konten apa sih yang mau kakak tonjolkan? Dulu itu tuh aku karena dulu masih ada pasangan ya, kan aku keluar negeri terus zamannya di tahun itu Oh, ya. pengen Sama konten dewasa Bali. berarti. Dulu kontennya naik pesawat Oh, aja. gitu. Kontennya luar negeri, di luar aja naik pesawat aja gitu, nggak turun-turun di pesawat kan, yang penting luar negeri. Ya kan, nggak mendarat-darat bawa Jawab ya aja. kan. Nah, Ganti TV, ganti TV. ya Terus kan. terus. Nah, jadi dulu tuh temanya jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia, ya masih Asia-Asia sih. Kita cari-cari makanan, Ke cari-cari Singapura pasti pengajian perbelanjaan. dong. Hah? Ke Singapura Ke pasti Singapura pengajian makan dong. kodok waktu itu. Makan Sampai 1 juta lebih yang nonton. Habis gue dicaci maki. Makan kodok Makan kodok dicaci di maki. Gelang, iya. Oh. Aku suka banget frog itu, porridge frog Iya, itu sweet loh. kayak gitu ya. Iya. Dicaci makinya kenapa tuh? Iya, karena kan aku orang Islam, katanya makan kodok haram katanya. Oh. Sebenarnya kan apa sih sunnah apa gitu loh. Apa sih makruh ya, apa sih? Nanti kita tanya Ustaz ya, aku juga nggak tahu. Mama Dede ya. Namanya Mama Dede. Iya, jadi itu dinaiknya sampai 1 juta lebih waktu itu yang nonton. Oh gitu. Iya, karena emang ya gimana orang namanya Orang demen. doyan. Kalau di Singapura itu Iya, kan bener-bener. kodoknya itu diternak kan. Jadi itu rasanya enak kayak ayam gitu loh, bukan kodoknya makan rumput gitu loh. Kalau di sini kan kodoknya mau Tapi kan kita nggak tahu ya, ini makanya rumput atau apa. Jangan-jangan makan kecoa, makan gendut ya, geber. Tapi kita nggak tahu kan, namanya kodok. Namanya juga nggak ngintip. Iya. Kan? Kecuali kalau kita ngintip jadi pelatih kodok. Kodok. Kecuali kodok depan mata kita terus kan Jadi enggak. kelihatan. Benar. Jangan pemakan yang lain. Anaconda. Benar. Nah, banyak kontroversi, sering banget dihujat, apa segala macam. Itu berdampak nggak sih ke keluarga, kayak anak atau misalnya orang tua atau keluarga dekat lah, suka pada komen nggak sih? Kamu jangan begini dong kalau di TV. Kalau gitu. dulu sih untungnya anakku kan berapa kali masuk TV ya. Untung anakku tuh tomboy gitu dan sempet diuyak-uyak juga kan. Dulu sempet, ayo dong mami jangan pacaran terus gitu. Anak ngingetin gitu. Ingetin kayak gitu. Coba dong mami carinya jangan yang berondong terus, carinya juga yang lebih tua. Ya gimana, lebih tua makin tukang bohong. Makin ya tukang kan? bohong. Makin kepinteran gitu. Yang muda aja udah pinter, Iya. apalagi yang tua. Jadi terlalu banyak trik, akhirnya kan capek gitu. Mungkin kayak aku kan terlalu, satu instingnya terlalu kuat. Udah alpha female banget ya. Iya kan, terus kedua intelijennya banyak. Jadi setiap punya pasangan ya kan, dia baru bohong dikit udah ketahuan, baru mau ngomong dia ketahuan bohong. Jadi Udah ada putus laporan. udah ada laporan, udah ada saksi di gitu. Akhirnya setiap punya hubungan nggak pernah awet gitu loh. Dan aku kan emang orangnya perfeksionis gitu loh. Jadi emang sulit banget untuk ketemu yang pas banget gitu ya. Akhirnya putus nyambung sama, ya mungkin aku baru pendekatan 2-3 bulan ngelihat sifatnya mungkin nggak menyenangkan, atau dia mungkin ternyata orangnya nggak tanggung jawab, atau mungkin orangnya kepinteran, misalnya nomor teleponnya banyak tapi pura-pura yang aktif satu, atau mungkin kalau tahu-tahu main Tinder kan banyak banget. Aduh, jadi aku langsung coret. Nah, ya. mungkin itulah sampai hari ini masih gonta-ganti. Itu bukan karena akunya yang mungkin nakal, tapi memang aku belum dapat yang serak aja. Aku kalau udah dibohongin 1 kali tuh udah nggak serak lagi. Karena menurut aku baru kenal aja udah bohong, gimana nanti udahannya gitu. Iya, betul. Dan kan hubungan tuh bisa dilihat setelah 3 bulan ke atas. Benar. Ya. Makanya aku akhirnya 3 bulan Barbie pacarnya si A, si B, si C, ganti terus udah kayak channel radio rusak. Pasti ya kan? netizen ngomong kayaknya, cowok kayaknya pada nggak kuat deh sama Barbie. Iya, makanya udah sekarang gak usah pakai cowok, dia pakai robot. Udah zamannya Eda ya. Udah ITM, udah gitu. Ya kan, jadi nggak pusing. Dia nggak kemana-mana, tinggal kita perintah-perintah. Nggak mikir-mikir. Ambilin ini, ambilin itu. Bener. Kalau orang sebenarnya kan robot apa nyari pembantu sih? Dua-duanya. Suka nyuruh-nyuruh. Nah, Barbie sebagai public figure kan pasti kayak punya tantangan tersendiri nih. Apa sih tantangannya kalau boleh tahu, Kak? Tantangannya kalau untuk saat ini ya satu, memang sulit untuk menemukan pendamping ya. Mungkin kebanyakan orang lihat aku
hanya pengen luarnya aja. Jadi kadang-kadang jadi cewek terlalu mapan atau terlalu mandiri juga nggak enak. Betul. Karena orang takut kayaknya mau ngedeketin ya. Iya, banyak yang takut. Satu, banyak yang takut. Kedua juga, kalaupun ada juga niatnya mau ngegrogotin doang. Betul. Gitu kan. Terus yang ketiga, untuk bisa benar-benar, aku kan pengennya ayo dong kita sama-sama berjuang gitu loh. Apalagi kan zaman saat ini, ya semua orang lagi pada sulit ya. Kita kan bahkan kalau di berita di tahun depan itu makin tambah resesi sebenarnya gitu loh. Jadi memang sebenarnya bukan kayak yang tahun-tahun sebelumnya. Ngerasa banget kok di tahun ini tuh sulitnya minta ampun. Jadi banyak banget orang yang ngejual aset. Tapi aku bertahan. Aku nggak mau jual aset aku, karena kalau jual aset itu semenit aja sebentar. Ya kan cepat, tapi aku bertahan. Nah, ketika aku lagi pengen bertahan dalam situasi yang sulit, ya yang aku temukan semuanya pada melarikan diri, entah itu temen cewek, entah itu laki-laki, entah itu pacar. Nggak pada Nggak siap ada berjuang yang bareng ya. nggak ada yang berjuang bareng sampai aku akhirnya benar-benar berjuang sendiri. Nah, disinilah aku punya titik balik akhirnya. Jadi gue sekarang kayak dendam pribadi. Oke, aku jadi udah tara ini, oh si A, si B, si C, ini coret, tutup buku, ya sudah, aku mempersingkat circle, memperkecil circle, dan aku akan buktikan di tahun depan itu aku harus balik lagi kayak tetap Barbie ya, tahun luar sebelumnya. biasa. Gitu. Wah, kita pasti support banget nih untuk Kak Barbie comeback ya. Comeback ya kan ke dunia gaib. Ke dunia gaib. Nah, Kak Barbie bisa nggak? Kan banyak orang yang tahu Kak Barbie ini kontroversial. Ada aja lah kata-katanya yang mungkin kontroversial lah, beberapa orang nggak suka. Ada nggak sih sisi-sisi lain yang mungkin banyak yang orang lain nggak tahu gitu? Ya, sebenarnya aku tuh suka banget dengan sosial, jiwa-jiwa sosial tuh aku suka banget. Oh, tapi gitu. ya, tapi aku nggak pernah mau diekspos. Kayak misalnya ada rumah singgah, ya kan, untuk kita ngerawat oma opa kita. Oh, luar biasa. Ya kan, itu nggak Kak Barbie expose ya? Itu nggak diekspos, walaupun akhirnya kemarin sempat ketahuan. Sempat aku bikin misalnya di konten di Instagram lah gitu. Karena aku pikir-pikir sebenarnya bukan karena harus diekspos bagaimana, tapi kan gimana juga orang mau tahu ya, karena memang itu mau nggak mau kita harus promosiin juga, benar kan? Nah, terus kayak ini di salah satunya juga aku jadi donatur juga untuk menyumbang ya kan, untuk anak-anak yatim piatu juga. Nah, ini juga ada beberapa tempat yang aku juga nggak pernah ekspos sebelumnya, nggak pernah ceritain. Misalnya aku di yayasan ini nyumbang ke sini, nyumbang ke sini. Itu nggak diceritain Itu sengaja juga, ya? itu juga enggak gitu loh. Cuman mungkin di podcast ini kalau ditanya ya aku mau nggak mau mungkin baru akan cerita ketika ditanya, tapi untuk bukannya buat ria atau apa gitu. Luar biasa. Jadi Nah, Kak Barbie mungkin ngerasa nggak sih pencapaian saat ini, atau misalnya kayak udah bisa bertahan sejauh ini di saat yang lain pada tumbang, mungkin karena kebaikan-kebaikan yang nggak diekspos itu. Bisa jadi nggak? Aku rasa sih iya ya, karena gini, jujur aja aku ngelihat teman-teman aku kemarin itu kan aku dibully satu pasukan ya kan, satu sahabatku sendiri, satu kompi, bahkan sama mantan sendiri, semuanya bersatu padu. Mundur, Wir. Mundur. Iya kan? Ya, gimana? Yang aku lihat kan sekarang ya mereka kan tadinya kan mungkin punya pencapaian yang lupa daratan ya. Tadinya kan dikira kan dengan posting-posting seperti itu akan ngetop. Nggak akan ngetop, karena yang namanya orang ngetop itu nggak gampang. Betul. Bukan karena kita lagi viral di TikTok, ya viral di TikTok 5 menit juga begitu. Nggak seberapa, karena untuk menjadi public figure ataupun orang ngetop itu harus punya sesuatu yang memang orang itu nilai jual yang unik, yang nggak bisa cuman menter. Nah, yang aku lihat ya alhamdulillah sih, mungkin karena kebaikan aku juga, ya akhirnya mereka juga sekarang saat ini udah bubaran, ya udah nggak terlalu seperti dulu lagi. Mungkin mereka ketemu sesekali, dan kontennya juga sekarang jauh menurun gitu loh, karena memang nggak ada hal yang dijual gitu loh. Jadi itu pelajaran juga bahwa nggak segampang itu loh kamu bisa mencaci maki sahabatmu sendiri hanya untuk kamu naik ke panggung gitu loh. Justru kamu dengan cara seperti itu kamu menjatuhkan dirimu sendiri. Betul. Kan gitu. Akhirnya kan tetap aja Barbie lagi yang naik. Aku kan dijatuhin dulu sama pengacara top aja 2016 aja, aku udah dijatuhin dulu sama
dulu tahun 2016 udah dihina-hina juga. Iya. Buktinya aku naik-naik aja ya. Alhamdulillah sampai hari ini pun juga dengan teman-teman deketku pun juga aku dihina sedemikian rupa, tetap aja dipanggil di TV Barbie juga. Gitu loh. Nah itu mungkin karena kebaikan kita juga, Luar kita biasa. sering beramal, kita nggak pernah zolimin orang. Aku juga kan ngetop itu bukan karena aku dompleng orang. Aku tetap jadi Barbie yang seperti ini Dengan dari dulu karyanya dengan ya. karyanya. Tetap dengan diriku sendiri. Nggak pernah tuh aku si A lagi misalnya contoh kayak kemarin kasus Vina Cirebon, semuanya bikin konten datang lagi ke Cirebon, datang Iya lagi. bener. Aduh kan norak banget gitu loh. Aku tetap aja Barbie is Barbie. Ya gua mau operasi kek, gua mau ke Bali Kan kek, gak nyusahin loh. nggak nyusahin. Gua bikin kantor law firm di Bali, ya kan gua punya universitas di Bali. Ya that's what I doing gitu loh. Iya. Nggak ada yang menter-menter dengan berita orang, aku nggak pernah. Luar biasa. Kemarin juga kita ngeliat Kak Barbie nggak banyak reaction sih. Iya Ketika benar, memang nggak ada disudutkan, kan, luar betul biasa. disudutkan parah kan. Betul. Lumayan kuat, backingannya juga kuat, support teman-temannya juga Betul, hebat. support dari teman-teman lawyer juga, ya itu juga luar biasa, banyak yang sayang sama aku, alhamdulillah sih. Jadi itu yang bikin aku sekarang kuat lagi gitu. Masya Allah banget ya ternyata sisi lain yang baru diungkap Kak Barbie pada hari ini tuh mengejutkan banget Luar ya. biasa, Masya kita Allah nggak pernah banget ya. tahu tuh. Kita nggak pernah tahu sebelumnya. Kita beberapa orang kayak dulu yang meninggal siapa yang tabrakan, Vanessa. Oh Vanessa, Ketika iya. meninggal akhirnya orang-orang pada sedih dan mereka pada ngomong, oh dia donatur di Iya. tempat kita gitu. Nah Iya. luar biasa. Tapi banyak public figure yang melakukan kebaikan tapi nggak yang Ternyata mengumbar-ngumbar, nggak nggak diekspos Betul, gitu. itu yang benar sih harusnya seperti itu Betul, ya. tapi menjauhkan dia dari mara bahaya sebenarnya. Untuk kisah-kisah inspiratif ada nggak sih kayak Kak Barbie habis melakukan sesuatu misalnya kayak sedekah beberapa, kayak aku dulu instan langsung dibalas ya. instan. Kayak aku dulu pernah, bukannya bermaksud ria atau apa, ngasih duit nggak seberapa buat orang di lampu merah. Pas kita masuk mall itu dapat parkirannya dekat lobi. Itu aku langsung kayak ngelus dada, gila ya. Cuma sedekah gini tapi Allah tuh memudahkan jalan kita buat Iya, betul. kan biasanya nyari parkiran di mall hari Minggu itu kan susah banget kan. Iya. Nah, tapi dengan adanya sedekah di lampu merah tuh langsung kayak gila ya, cuma ngasih sekian tapi Allah kayak semesta tuh mendukung gitu loh. Nih dipermudah. Nah, Kak Barbie sendiri ada nggak kisah-kisah Kalau aku kayak gitu? sih terutama untuk keluarga ya, karena kalau aku tipe orang yang contoh gini, walaupun kadang suka kesel sama mama ya, Betul. biasa kita kalau keluarga itu kan terutama mamaku juga keras kan sifatnya, tapi aku nggak pernah ngelewatin untuk satu uang bulanan, Oh selalu ya. selalu itu on time, bahkan untuk keperluan yang lain-lain gitu, karena kan aku anak pertama kan. Beda banget sama mungkin adikku yang kedua gitu. Jadi alhamdulillah sampai hari ini karena segitu kasih sayang aku sama orang tua ya, alhamdulillah aku selalu selamat aja gitu. Contohnya misalnya mau pulang malam kayak aku nyetir sendiri, di rumah pun sendiri ya kan bertahun-tahun, mau aku dalam keadaan apapun, alhamdulillah tuh masih dijauhin dari mara bahaya. Aku alhamdulillah masih selamat. Terus ya rezeki juga ada aja. Betul. Misalnya contoh duit aku udah tinggal 10.000 nih, ada aja tahu-tahu kok bisa aja kebayar ya, padahal dapat job. Itu kan kadang-kadang bingung juga ya, kok bisa? Padahal nih udah di ujung tombak gitu. Banyak banget nih keperluan sama pemasukan nggak sesuai. Betul. Ke pengeluaran di atas 100 juta satu bulan, pemasukan cuma 30 juta. Itu bagaimana setiap bulan? Minus dong. Minus kan Potong lama-lama tabungan juga habis pasti. kan. Tapi kan kita harus bertahan, jangan sampai kalau gue bisa ngelewatin ini kayaknya gue bangga banget. Nah aku tuh suka men-challenge diriku, gitu ya? challenge diriku sendiri, biar sampai nggak tidur deh. Aku suka kayak gitu. Karena apa? Karena aku nggak mau masa tua aku, contoh kayak misalnya orang tua aku dulu kan dia mudanya royalnya minta ampun. Ketika dia lagi nggak ada, dia tuh terlalu gampang menjual aset. Oh gitu. Ya aku nggak mau kayak gitu. Jadi ketika tua akhirnya aset tuh udah nggak ada. Nah kalau aku nggak mau, jadi berusaha gimana pun tapi asetku kan tetap masih ada gitu loh. Jadi itulah yang aku lagi challenge diriku, dan alhamdulillah kan jalannya ada aja rezekinya. Buktinya kalau dipikir-pikir kok kebayar aja nih, ini udah Desember lolos aja gitu. Kan kalau dipikir-pikir gila ya, karena kan kerjaan aku kan setiap hari, aku kan bukan orang kantoran yang digaji. Aku justru nggak gaji orang, aku nggak punya gaji gitu kan. Tapi kok bisa di atas 100 juta satu bulan gitu. Itulah hal-hal yang makanya kita satu harus bersedekah, dalam arti gini,
Nomor satu sih keluarga dulu juga ya, Orang terdekat. terutama orang tua ya gitu, karena kita percaya nggak percaya kalau kita orang tua kita murka pasti ke Rezekinya jalan seret. hidupnya seret. Betul. Apalagi kalau disumpah-sumpahin sama orang tua, Ih, bahaya kan. ya. Aduh iya jadi bahan kundang ya kan. Karena ada peribahasa tuh kalau pengen hidupmu seperti raja, rajakanlah orang tua. Yes, apapun sekesal-kesalnya kita sama orang tua itu jangan sampai kita telat. Itu yang pertama. Kedua ya pasti sama orang yang membutuhkan, entah itu kerabat terdekat atau mungkin orang lain gitu. Yang penting tepat dengan apa yang kita keluarkan dan keikhlasan kita juga sih. Jangan sampai nanti udah gue bantuin juga berharap dapat pahala, jangan juga kayak gitu. Benar-benar ikhlas. Terus mungkin juga kalau dulu aku kan suka dikerjain temen juga, gengsi juga kan, misalnya Barbie pinjam dong duit 2 juta besok gue balikin. Nah dulu kan main ngasih-ngasih. Dulu sering kasih-kasih dulu gitu. kasih-kasih akhirnya kagak dibalik-balikin. Repot. Kalau sekarang justru aku lebih kayak misalnya bantu dong Barbie 2 juta contoh misalnya. Ya udah gue cuma bisa kasih lu 300 ribu atau 500 ribu udah, tapi gue ngasih nih, gue nggak bisa pinjemin. Lebih kayak gitu, lebih ikhlas gitu misalnya. Sekarang begitu triknya ya. Sekarang triknya gitu. Itu banyak yang melakukan itu sih buat menghindari pertikaian nagih utang. Karena biasanya pas ditagih itu lebih galak. Iya, dan sampai sekarang juga ada juga yang ngutang aku belum bayar. Pas ditagih, lu masa duit segitu aja nagih? Bener. Bener. Akhirnya kita jadi murka, makanya sekarang aku lebih seperti itu gitu. Lebih baik aku ngasih kecil daripada aku minjemin tapi nanti jadi berat. Betul. Nah, kalau untuk yang membutuhkan kan kita juga harus tepat sasaran. Misalnya kita kasih ke yayasan yang tepat, kan yang kita percaya memang itu aliran dananya memang untuk buat yang membantu gitu kan. Jangan sampai nanti misalnya di yayasan ntar kayak ada yang kemarin lagi ngasih tapi diminta balik lagi. Enggak ya, aku sih nggak setuju ya kayak gitu. Itu namanya nggak jelas, nggak jebong. Itu kontroversi. Nah, Tapi setuju nggak sih untuk kayak kan banyak banget nih yang di dunia ini tuh ada peribahasa, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Artinya manusia tuh bakalan dianggap itu ketika ada uang. Kalian setuju nggak kalau ada ngomong kayak gitu? Aku tuh paling benci sebenarnya sifat manusia yang seperti itu. Tapi memang manusia rata-rata 70% seperti itu. Karena apa ya? Karena sifatnya kan manusia itu pengennya enak kan. Rata-rata dia pengen happy, dia nggak mau susah, dia pengen sesuatu yang instan ya kan, nggak butuh perjuangan. Jiwa-jiwa fighternya tuh jarang gitu. Terutama kayak misalnya ya cewek-cewek cantik atau cowok-cowok ganteng itu mereka biasanya tuh maunya nggak mau capek. Jadi sebenarnya makanya lebih enak berteman sama teman-teman orang biasa daripada yang misalnya sama-sama selebriti. Repot ya. Itu kan agak lebih kayak capek gitu loh. Karena kehidupannya mungkin lebih kayak banyak tuntutan, yang apa-apa materialistis. Yang kalau misalnya pergi belanja, aku kan harus yang branded gitu-gitu. Transaksional ya. Lebih kayak aduh gitu. Aku justru nggak suka gitu loh. Nah, makanya kenapa aku banyak teman mungkin karena aku tuh basicnya kan juga dulu dari kecil aku udah suka dagang kan gitu. Makanya di tahun ini juga aku ngeluarin BKM parfum juga. Luar biasa. Iya, itu juga. BKM parfum ini asli punya Kak Barbie ya. Itu brandnya aku sendiri. Aku juga kemarin udah bikin surat izinnya juga. Terus mungkin sebentar lagi kalau sekarang kan UMKM ya, jadi nggak perlu pakai BPOM gitu loh. Ada suratnya sendiri gitu. Wah, luar biasa. Lagi aku urus tuh. Ada berapa nih Kak jenis wanginya? Ini ada 20 varian. Wah, banyak banget. Jadi ini harganya ini kalau dijual di online tuh di atas sekitar 300 ribuan. Luar biasa. Tapi kadang-kadang suka pantengin terus ya kan. Kalau di online tuh suka flash sale. Itu aku dengar udah extrait ya di atasnya parfum. Iya, udah extrait ini. Memang wanginya juga tahan banget di atas 6 jam tahannya. Dan varian wanginya juga sama kayak parfum Eropa gitu loh, persis sama yang asli. Jadi macam-macam nih, ada wanginya seperti Hermes, ada seperti Christian Dior, ada Gucci. Nah, ini juga kalian bisa dapatkan dengan harga yang terjangkau. Wah, luar biasa. Dan ini juga edisi traveling. Jadi buat teman-teman, kalau yang 100 ml kan gede banget ya, Bo. Dan kena di bandara diambil. Iya, apalagi yang di atas 100 kalau kita keluar negeri, kayak kan kalau nanti bisa didapatkan di TikToknya Barbie Kumala Parfum. Luar biasa. BKM Parfum ya TikToknya atau IG-nya BKM_parfum. Atau nanti editor tolong dicantumin. Aku dicantumkan. Kalau
Serius. Berbi ini lucu banget, harusnya Iya, sih lucu main-main banget. di sitkom komedi ya. Iya, nggak ada lagi yang ngoling Belum ada yang ngoling ya. Iya, Tapi insya ada Allah. nggak sih apa namanya favoritnya Kak Barbie untuk komedian saat ini? Lagi suka banget ngeliat siapa sih kalau lagi ngelawak? Dulu tuh aku sukanya Ulfa Dwiyanti ya. Oh iya, Iya. itu mana Kak Ulfa? Ulfa katanya sih masih Spontan uhuy kan dulu bareng iya, kan. uhuy. Heeh. Terus abis itu aku suka Nunung, Heeh. ya kan. Zaman dulu tuh komedi tuh asik banget karena Asik kan aku banget. banyak main komedi ya dari Heeh. dulu gitu dibanding yang komedian sekarang artis-artisnya kurang ya. Kalau zaman dulu kan ada kayak Sri Mulat, Iya. ya kan itu bener-bener lucu gitu kan. Terus ada Tesi, Betul. ya kan. Nah kalau sekarang aku udah jarang ya ketemu yang benar-benar komedian yang real gitu loh. Sekarang orang banyaknya stand up komedian, jadi dia single solo speech ya. Iya, dan sekarang kan di TV juga udah nggak kayak kemarin-kemarin waktu di 2019 itu aku selalu ngerosting bagian yang orang-orang yang stand up komedi. Oh serius dulu? Iya, karena kalau untuk beradu kepintaran komedi aku kayaknya bisa lumayan jadu deh. ya. Aku jago deh untuk ngerosting orang. Iya. Lebih suka ngerosting atau apa namanya bikin guyonan. Kadang kata-kata Kak Barbie ini lucu-lucu, ada kodok goreng, Iya, betul. ada apa, itu kan nggak semua orang Dan itu punya kan. acaranya live semua loh dulu itu di TV. Oh gitu. Iya, itu sama nggak ada yang disensor ya. komedian nggak ada, itu bener-bener live gitu dan itu di Indosiar, di iNews itu banyak banget dulu. Iya, jadi sebenarnya aku kangen banget masa-masa. Ya terakhir kemarin sih sempat di MNC kemarin itu yang aku ngerosting, aku sama Indra Bekti tuh waktu itu ngerosting orang gitu. Tapi insya Allah di tahun depan ini nanti aku mau main sinetron sama main film layar lebar. iya. Oh, ada project nih. Udah ada 2025 project. ya. Udah ada Luar project. biasa. Sinetron genrenya apa? Kalau untuk film bioskopnya komedi horor. Iya, seru bulan tuh. April. Kayaknya komedi horor Iya, ya. komedi Bulan horor. April baru mulai syuting. Baru mulai syuting. Kalau sinetronnya Februari ini nanti di 2025. Jadi memang aku bakal booming lagi sih. Wah, luar Iya. biasa. Sukses terus nih, kita pasti support buat Kak Barbie dong. Iya, pastinya. Kak Barbie kasih pesan dong. Kira-kira karena ini memang kita berusaha untuk mencari inspirasi. Tadi kita sangat terinspirasi dengan kata-kata Kak Barbie bahwasannya Kak Barbie melakukan banyak kegiatan sosial yang nggak dilihat orang. Nah, Betul. boleh kasih pesan nggak sih buat teman-teman di luar sana kalau misalnya apa ya? Untuk bertahan di industri kan banyak nih teman-teman yang artisnya baru atau apa, sedangkan Kak Barbie ini bertahannya lumayan lama nih Iya, di lumayan hiburan. 20 tahun lebih ya. Betul. Nah, Betul. ada tips and trick nggak sih buat teman-teman di luar sana? Kak Ya. Barbie mau ngomong apa? Kalau buat teman-teman, berbuatlah baik, ya kan? Berbuatlah baik dimanapun, ya kan? Jangan pernah takut untuk melakukan hal yang benar. Justru kalian harus takut melakukan hal yang salah. Karena sekarang banyak orang senang melakukan hal yang salah, takut Iya. berbuat yang benar. Itu Betul, aku nggak betul. suka banget gitu. Jadi tetaplah kalian tetap on the track, ya kan? Apapun yang kalian hadapin, semua kan dunia ini pasti ada pro dan kontra. Betul, Makin betul. kita sukses, makin juga banyak orang yang mau Wah, menjatuhkan. luar Jadi biasa. kalian tetap harus menjadi pejantan tangguh, tetap harus jadi fighter, ya kan? Nggak boleh ngelihat ke belakang, tetap harus fokus ke depan karena kalian pasti mampu untuk ngelewatin itu semua. Yang penting tetap semangat dan selalu berbuat baik, apalagi kalau kita bisa beramal, insya Allah pasti akan ada balasannya dari Tuhan yang terbaik buat kamu. Wah, luar biasa. Luar biasa banget ya. Ternyata. Kalau misalnya kan udah lama berkecimpung, Kak Barbie juga kita nggak pernah tahu umur manusia pastinya kan. Kak Barbie udah dikenal dengan banyak orang. Nah, kalau boleh tahu kira-kira setelah Kak Barbie misalnya pamit dari dunia ini gitu, pengennya dikenal sama orang-orang tuh sebagai Barbie Kumalasari yang seperti apa sih? Aku tuh pengen jadi legend ya, karena kan memang sebenarnya cita-cita aku jadi legend tuh udah, karena kan contoh kayak misalnya aku dulu dibilang Ratu Halu. Ratu Halu itu awards-nya cuma aku doang di Indonesia ini. Betul. Nggak ada lagi Ratu Halu kedua, Yang ke Amerika 8 jam gak sih Kak Barbie ini kan? Pesawat nyampe duluan. Karena naik bisnis kan? Iya, betul. Terus. Nah, itu udah membuktikan aku the one and
and only untuk Ratu Halu. Terus kalau untuk lawyer juga ya alhamdulillah kan aku pengen banget kayak Elsa Sharif gitu kan. Makin tua makin mahal, ya kan. Ya makanya aku juga nggak cuman artisnya aja, aku juga kuliah. Sekarang aku punya law firm 3. Nah insya Allah ini lagi mau kerja sama mantan gubernur juga. Kemarin udah, sekarang kita lagi tinggal tanda tangan MOU aja untuk di Bali. Aku mau bikin kantor law firm di Bali. Kalau universitas juga udah ada, PH juga udah ada, manajemen artis juga di Bali udah ada. Kemarin kan acara di Kodim kemarin itu Sudirman Festival, di situ juga memang dipublish banget bahwa ini loh Barbie ternyata punya universitas. Kan selama ini banyak banget orang yang nggak tahu ya. Karena aku nggak suka juga yang ria-ria gitu, tapi sometimes ya kayak kemarin barulah itu dibikin di event gitu kan, dan itu juga petinggi-petinggi di Bali gitu kan yang bercerita, kita juga ngadain event besar, jadi kayak bangga gitu, kayak wah gitu kan. Nah itulah yang aku pengen nanti insya Allah penerusnya anakku bisa lebih hebat dari aku, itu aja sih doanya aku. Aku pengen tanya satu hal sih dari 20 tahun lebih perjalanan kakak sebagai seleb ya gitu. Apa hal yang paling kakak suka gitu, perubahan dari Kak Barbie zaman dulu sampai yang sekarang ini? Ya perubahannya satu, aku bisa membuktikan bahwa ternyata orang cantik itu bisa loh. Karena kan ya dulu kan aku ngerasa kayaknya dikucilkan banget. Asal ada duit, semangat hidup, ya kan? Asal ada duit, dan kadang cewek juga ada duit tapi males juga. Males ya. Itu banyak temenku kaya lebih kayak dari aku, tapi untuk ngerawat muka aja kendor semua. Karena kerjaannya marah-marah melulu. Betul. Jadi memang antara duit dan kita rajin itu harus dua-duanya. Betul. Kalau misalnya kitanya punya duit kita nggak rajin nggak bisa, atau kita nggak punya duit kitanya rajin juga, apa yang mau dipermak ya kan, mau pakai benang layangan kan nggak mungkin. Iya, benang kendor nggak sih? Ya, tambah kendor, tambah kayak Rottweiler. Kan? Jadi bukannya tanam benang turun benang, sama turun ranjang. Lama-lama turun semua yang lihat ya kan. Yang luar biasa. Ya kan? Seru ya ngobrol sama Kak Barbie, nggak? Ternyata kita udah hampir 1 jam nih kayaknya 1 jam ngobrol. lebih kayaknya mau meledak. Udah kepanjangan ya. Kak Barbie ini inspiratif banget ya. Inspiratif banget. Ada beberapa kata dan kalimat yang tadi cukup menginspirasi, apalagi buat perempuan-perempuan sana yang mungkin dia lagi insecure nih kan, dengan dirinya insecure kan, sama dirinya sendiri, kayak ya ampun gue jelek banget gitu, kayak bener. kok gini banget bentukannya. Terutama cewek juga jangan sampai bau badan. Ini kadang-kadang ditemuin juga, karena cewek tuh suka males gitu. Cuman mukanya doang yang dikasih krem malam, keteknya nggak dikasih krem malam. Yang ada ya kan. Katy juga boleh ya kan. Jadi harus rajin luluran. Kayak aku tuh rajin luluran. Serius. Luluran itu perawatan seminggu banget. sekali pasti aku luluran. Terus ya olahraga, terus sauna, terus memang bagaimana caranya yang ngurusin badan, misalnya aku puntur atau treatment untuk langsing, emang aku tuh setiap minggu nonstop. Jadi kalau orang ngeliat ih Kak Barbie bisa kok cantik kok ini, sebenarnya bukannya cantik, cuman mungkin bisa karena kita seger aja kali gitu loh. Aku nggak ngerasa aku cantik, tapi kayak mungkin auranya keluar, inner beauty-nya bagus ya. Terus apa namanya, misalnya kulitnya beda ya, karena kan sering dirawat. Beda kan orang yang suka olahraga sama yang nggak pernah olahraga tuh muka aja beda gitu. Karena kalau kita olahraga metabolisme kita kan lancar, peredaran darahnya gitu loh. Betul. Jadi nggak cuma muka yang dirawat ya, jadi emang all in juga penting. Wah luar biasa nih Nisaf nih. Semakin kita ngobrol sama Kak Barbie, ternyata kita semakin kenal dengan beliau dan semakin tahu sisi positifnya. Jadi don't judge a book by its cover itu penting banget sih. Ya. Jadi kalau kita mau tahu tentang seseorang, ngobrol dulu deh minimal sama dia. Jadi kita baru bisa ngejudge, ya nggak sih? Bener jangan kayak netizen yang suka kayak, dia mau begini, nggak mesti kayak gitu. Minimal tuh ketemu, tahu rata-rata orang tuh bakal bisa ngejudge seleb tuh dari ketemu, kayak Ika Barbie ramah banget deh, fotonya mau gitu. Iya, kan benar, pasti ada benar. yang cap-cap kayak gitu ya Kak. Kak Barbie lebih suka diajak foto apa diajak restoran sih? Saya sebenarnya diajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan saya terus yang bayarin pusing sendiri, jadi capek ya. Udah diajak katanya barangnya malah diambil. Terus sekarang ditelepon lagi, digangguin lagi. Bener. Maunya apa sih? Wah, nanti kita ngobrol khusus nih dengan ngomongin mantan-mantan Kak Barbie. Saya tahu banyak soalnya. Oh gitu. Kita spill the tea aja kali nanti. Wah luar biasa, thank you banget Kak Barbie buat ngobrol-ngobrolnya. Manfaat ya. Luar biasa inspiratif sih. Nanti diundang-undang lagi di podcast. Pasti dong. Nah teman-teman, kira-kira pelajaran apa yang bisa teman-teman dapetin, boleh komen tulis di kolom komentar.
Jangan lupa like juga video ini karena ngundang Kak Berbi tuh susah banget. Susah banget. Kita nunggu 5 jam hari ini. 5 jam ya dari jam 7 sampai jam 11 lewat Jadwal ya. Kak Berbi tuh padat banget Ampun, karena betul. punya banyak kegiatan lainnya di luar sana ya. Jadi kita bersyukur banget nih Kak Berbi udah hadir. Terima kasih banget Iya. ya. Mohon maaf ya tadi nungguin lama. Iya, nah kita dari Suara Kebaikan kebetulan punya souvenir buat Kak Ya, Berbi. Lucu banget, terima Ada tumbler kasih. juga yang ada di depan juga. Ih, cantik sekali. Nah, jadi nanti penjualan dari tumbler ini akan 100% didonasikan kepada rumah singgah kita, yaitu rumah singgah Wasit Citra Umat. Betul, kita juga ngejual beberapa merchandise, jadi teman-teman bisa langsung beli, klik link di bawah ini. Iya, description box ya teman-teman. Silakan dicek editor, jalankan tugas Anda. Oke, thank you Kak Berbi. Thank you banget, terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Gimana videonya? Seru kan? Kalau mau yang lebih seru lagi, boleh lihat video kita yang lain. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, sama di-komen juga. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau dapat merchandise kita, ini keren banget nih. Bisa belinya di link yang udah kita sediain di bawah ya. Karena sebagian penjualan dari merchandise ini untuk membantu adik-adik kita yang ada di rumah singgah Ruang Sejahtera Umat. Oke, thank you.